Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to the Kashaf Self. Oke, jadi di video kali ini aku ingin membahas suatu kasus yang sangat-sangat menyayat hati, kasus yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata dan baru-baru aja terkenal di media sosial. Karena kasus ini benar-benar menyayat hati dan memberikan kita semua pelajaran yang sangat berharga bahwa tidak ada satupun anak yang pantas mendapatkan kekerasan dan juga pelecehan. Mungkin kalian udah tahu kasusnya. Jadi langsung saja, prepare your little grey self, persiapkan sel-sel kalbu kalian karena kita akan membahas kematian dari Jong In. Jadi, kasus ini mencuat dan menjadi terkenal di media sosial setelah penggunaan tagar Sorry Jong In atau dalam bahasa Koreanya Jong Ina Biane dipakai oleh pengguna media sosial khususnya di Korea Selatan setelah mengetahui kasus pelecehan dan kekerasan terhadap anak berusia 16 bulan yang dilakukan oleh orang tua angkatnya. Jujur aja aku juga mengetahui kasus ini setelah Jimin BTS memposting di Weverse tagar Jongina Biane dan juga beberapa postingan yang ada di Instagram. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2020, seorang anak berusia 16 bulan bernama Jong In meninggal setelah dibawa ke unit gawat darurat di Rumah Sakit Korea Selatan. Seorang spesialis di rumah sakit itu mengatakan bahwa ada tanda-tanda pelecehan di tubuhnya Jong In sebelum dia meninggal. Kondisi Jong In pas dipindahin di UGD juga sangat-sangat memprihatinkan. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa satu tulang rusuknya Jong In pernah patah lebih dari satu kali. Orang tua angkatnya Jong In ini bilang kalau misalnya ibu angkatnya Jong In sedang menggendong Jong In. Tetapi entah bagaimana, mungkin dia panik atau apa, katanya ibu angkatnya Jong In ini menjatuhkan Jong In dari gendongannya, mengakibatkan patah tulang rusuk itu dan juga memar-memar di tubuhnya Jong In, kata orang tua angkatnya si Jong In ini. Nah, sebelum Jong In meninggal, ada 3 laporan dugaan pelecehan anak yang dilaporkan kepada kepolisian Yongchan. Yang pertama dilaporkan oleh guru yang bekerja di penitipan anak tempat Jong In biasanya dititipkan oleh orang tua angkatnya. Setelah melihat memar-memar dan lebam-lebam yang ada di tubuhnya Jong In. Tapi kepolisian Yongchan tidak menindaklanjuti laporan ini karena tidak ditemukannya cukup bukti. Setelah itu, ada seorang warga yang melihat Jong In dikurung di dalam sebuah mobil sendirian. Dia melaporkan dugaan pelecehan anak yang kedua kepada kepolisian Yongchan, tapi tidak ditindaklanjuti lagi. Yang ketiga juga dilaporkan oleh seorang dokter anak kepada kepolisian Yongchan lagi, tapi hasilnya tiga-tiganya tidak ada yang ditindaklanjuti oleh kepolisian Yongchan. Sehingga kepolisian Yongchan akhirnya dikritik habis-habisan oleh penduduk Korea Selatan karena tidak dapat menyelamatkan Jong In dari kematian. Jadi penduduk Korea Selatan ini beranggapan bahwa kalau misalnya kepolisian Yongchan ini menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, pasti Jong In bisa terselamatkan dari kematian. Tapi sayangnya tidak. Sehingga ada beberapa postingan, ada beberapa orang yang menyerukan pendisiplinan kepada kepolisian Yongchan karena bertanggung jawab atas kematiannya Jong In. Akhirnya, kantor polisi Seoul Yongchan menangkap kedua orang tua angkatnya Jong In yang diidentifikasi sebagai Jang dan An karena menyebabkan kematian putri mereka. Tapi kedua orang tua Jong In ini membantah tuduhan tersebut dan bersikeras bahwa mereka sama sekali tidak ada hubungannya atas kematian putri mereka. Polisi bagaimanapun juga telah mengumumkan bahwa Jang telah merekam lebih dari 800 video yang berisikan tentang dirinya secara fisik maupun mental telah melecehkan
Jong-in, putri angkatnya sendiri. Hasil otopsi yang menunjukkan bahwa kematian Jong-in dikarenakan kerusakan perut yang diakibatkan oleh kekuatan eksternal. Ketika polisi mengkonfirmasi bahwa ibunya Jong-in ini secara brutal telah melecehkan Jong-in sampai menyebabkan kematiannya, penduduk Korea Selatan sangat-sangat marah atas berita tersebut, terutama keluarganya Jong-in ini. Mereka pernah tampil di sebuah program TV yang menunjukkan bahwa keluarga mereka itu adalah keluarga sehat dan keluarga bahagia. Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa tidak hanya selebritas, tetapi orang-orang seperti kami juga dapat memilih untuk mengadopsi. Adopsi bukanlah sesuatu yang memalukan, tetapi sesuatu yang patut dirayakan. Kata-katanya itu sangat-sangat munafik karena pada kenyataannya merekalah yang melecehkan, melakukan kekerasan, dan membunuh anak angkatnya sendiri. Akhirnya, setiap petisi yang diajukan kepada orang tua angkatnya Jong-in ini memiliki lebih dari 200.000 tanda tangan yang menggemakan keterkejutan dan kemarahan bangsa atas kasus tersebut. Kemudian, pada tanggal 2 Januari 2021 kemarin, program TV SBS Unanswered Questions menayangkan episode tentang kematian Jong-in ini dan mengungkapkan kebenaran di balik tingkat pelecehan yang Jong-in terima dalam 10 bulan terakhir setelah ia diadopsi. Pertama, episode tersebut melaporkan penyebab kematian dari Jong-in yaitu kerusakan pada perut yang disebabkan oleh kekuatan eksternal, yang secara khusus kerusakan perut ini adalah pankreas yang pecah. Dan seorang profesional medis mengatakan bahwa kerusakan pada perut Jong-in memiliki 3 tingkat kerusakan dalam skala cedera yang disingkat yang memberi peringkat tingkat keparahan cedera yang mungkin terjadi. Nah, episode tersebut juga melanjutkan bahwa perlu adanya kekuatan 3.800 Newton sampai 4.200 Newton untuk anak berusia 3 tahun mengalami 3 tingkat kerusakan pada perutnya. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana tindakan pelecehan dan kekerasan yang terjadi kepada Jong-in yang berlaku mencapai 3.800 sampai 4.200 Newton, program TV SBS Unanswered Questions ini melakukan serangkaian percobaan dengan manekin bayi dan juga staf wanita yang tinggi dan berat badannya hampir mirip dengan ibu angkatnya Jong-in ini. Awalnya, staf wanita itu mencoba untuk menjatuhkan manekin bayi itu dari tinggi badannya. Seperti yang dijelaskan oleh Jang kepada polisi bahwa hal itulah yang menyebabkan memar-memar dan juga patah tulang dari Jong-in. Setelah percobaan staf wanita itu, kekuatan eksternal yang timbul adalah 720 Newton sampai 1433 Newton yang kenyataannya sangat-sangat jauh dari perkiraan kekuatan eksternal yang terjadi. Percobaan selanjutnya dilakukan oleh beberapa atlet profesional taekwondo, di mana yang pertama, atlet profesional taekwondo ini mencoba untuk menendang perutnya manekin dan menimbulkan kekuatan eksternal yang mencapai 2731 Newton. Kemudian, petinju lain menimbulkan 4387 Newton setelah melakukan pukulan kuat ke bagian perutnya manekin yang disandarkan ke tembok, yang mengisyaratkan kemungkinan posisi Jong-in pada saat dilecehkan atau disiksa oleh orang tua angkatnya. Berdasarkan temuan tersebut, staf wanita mencoba untuk melakukan beberapa percobaan lagi seperti berdiri di manekin dan juga menginjak perut manekin bayi itu. Dia mencapai kekuatan 1778 Newton saat menginjak manekin dan mencapai 1927 Newton ketika dia berdiri di atas perut manekin. Nah, pada percobaan selanjutnya di mana staf wanita ini mencoba melompat dari sofa dan menerkam manekin, akhirnya si staf wanita ini mencapai kekuatan eksternal yang diperkirakan, di mana kekuatan itu diukur mencapai 3.869 Newton. Program Unanswered Questions ini mengklarifikasi
bahwa tidak diketahui apakah benar-benar si Jang, ibu angkatnya Jong In ini, melakukan tindakan pelecehan yang sama dengan yang staf wanita itu lakukan, atau mungkin ada beberapa tindakan pelecehan lainnya yang dapat mencapai perkiraan kekuatan eksternal tersebut. Episode itu juga menyimpulkan bahwa pernyataannya Jang yang menyebutkan bahwa dia menjatuhkan Jong In dari gendongannya benar-benar salah. Jelas tidak mungkin benar. Dan bahwa sejumlah besar pelecehan fisik yang dilakukan seperti staf wanita itu, seperti percobaan-percobaan yang tadi, pasti telah terjadi sehingga pankreas dari Jong In akhirnya pecah. Setelah episode tersebut ditayangkan, orang-orang Korea menyatakan bahwa episode tersebut adalah episode yang paling traumatis dari keseluruhan seri Unanswered Questions ini. Setelah itu lebih banyak petisi dibuat untuk mendorong pemerintah Korea menguatkan hukum dan meningkatkan hukuman kepada pelaku-pelaku pelecehan dan kekerasan terhadap anak. Dan sejauh ini, petugas polisi yang bekerja di kantor kepolisiannya Yongchan yang gagal menyelidiki laporan pertama yang diajukan oleh gurunya si Jong In ini dikatakan telah mendapatkan konsekuensi. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video kali ini mengenai kematian dari seorang anak berusia 16 bulan Jong In. Semoga aja pelakunya benar-benar mendapatkan hukuman yang pantas. Semoga aja kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa tidak ada satupun anak di dunia ini yang pantas mendapatkan kekerasan dan pelecehan. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan hikmahnya dan pelajarannya. Kalau misalnya ada updatean terbaru lagi, aku pasti akan share ke kalian semua. Support terus The Cash of Cells dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan seperti kata Hercule Poirot, prepare your little gray cells, persiapkan sel-sel kelabu kalian, karena kita akan membahas misteri-misteri dan kasus-kasus yang menarik di video-video selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.